Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia, sebuah channel yang menyajikan video-video pertandingan catur yang dimainkan oleh para legenda catur dunia tempo dahulu. Pada video kali ini saya akan sajikan partai dari Mikhail Tal melawan Francisco Jose Perez saat bermain di turnamen Capablanca Memorial, tepatnya di kota Havana, Kuba tahun 1963. Kali ini Mikhail Tal bermain dengan putih, mengawali dengan pion E4. Dibalas Perez pion C5 bermain dengan Sicilian defense. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion. Selanjutnya Perez bermain dengan pion A6, variasi Nadov dari Sicilian defense. Mikhail Tal melanjutkan kuda C3, menteri hitam ke C7, gajah putih ke E2, kuda hitam F6. Mikhail Tal melanjutkan dengan pion A3. Biasanya di sini Mikhail Tal juga sering bermain dengan pion F4. Namun kali ini Mikhail Tal memainkan pion A3. Kuda C6 oleh Perez, gajah putih ke E3, gajah hitam ke E7, dan kedua pemain rokade sayap raja. Mikhail Tal melanjutkan pion F4. Dibalas Perez pion D6 membuka ruang bagi gajahnya ke depan. Menteri putih ke E1, Perez pukul kuda putih di D4, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya Perez mendorong pion E5 menantang pion F4. Pion pukul pion dipukul balik pion hitam mengancam gajah putih. Menteri putih ke G3 mengepin pion E5. Jika pion pukul gajah, hitam akan kehilangan menterinya. Di sini hitam membalas dengan gajah ke C5 menantang bertukar gajah. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, skak. Raja putih ke H1. Perez melanjutkan menterinya ke E7. Mikhail Tal melangkahkan beteng ke F2. Mungkin kedepannya dia akan menumpuk betengnya di lajur F, kita tidak tahu. Kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya oleh Mikhail Tal. Perez melanjutkan gajah ke E6. Gajah ke D7 patut dipertimbangkan oleh hitam dalam posisi seperti ini kawan, yaitu untuk tetap melindungi pion yang ada di E5 dari ancaman menteri putih. Tapi di permainan aslinya Perez memainkan gajahnya ke peta E6. Menteri putih pukul pion E5, beteng hitam ke E8, menteri putih kembali ke G3, beteng hitam ke D8. Di langkah selanjutnya ini Mikhail Tal membuat langkah yang cukup simpel namun cukup kuat dengan pion E5 mengancam kuda. Kuda ke D7. Patut dipertimbangkan dalam posisi seperti ini kuda ke D5. Selain menantang kuda putih yang ada di C3, petak di D8 tidak ditutupi oleh kuda sehingga ruang bagi beteng D8 dan gajah E6 tetap leluasa. Namun di permainan aslinya Perez melangkahkan kudanya ke D7. Selanjutnya Mikhail Tal melangkahkan kuda ke E4, beteng hitam kembali ke F8, gajah putih ke D3, raja hitam ke H8. Selain untuk menghindari berhadapan langsung dengan menteri putih, raja menghindari serangan dari kuda di F6 nantinya. Mikhail Tal melangkahkan kudanya di F6, mengincar pion yang ada di H7. Jika di sini hitam pukul kuda dengan pion, menteri putih akan ke H4, memberi ancaman skakmat di peta H7. Ancaman ini hanya bisa ditutup oleh pion F5, namun hitam akan kehilangan menterinya. Dan apabila kuda pukul kuda, pion pukul kuda, pion pukul pion, menteri akan kembali ke H4, mengancam skakmat di peta H7. Ancaman skakmat ini dapat digagalkan dengan beteng pukul gajah D3, tapi hitam akan kehilangan betengnya sehingga hitam akan kalah kualitas perwira. Tentu dalam posisi seperti ini putih lebih baik daripada hitam. Oke, kita kembali ke permainan kawan-kawan. Dalam posisi seperti ini hitam mendorong pionnya ke H6. Mikhail Tal melanjutkan betengnya ke E1. Kuda hitam ke C5 mengancam gajah D3, beteng ke F4, kuda pukul gajah,
pion pukul kuda. Tapi dalam posisi seperti ini pun sebetulnya hitam sudah kalah posisi dan kombinasi. Namun hitam belum menyerah, melangkahkan menterinya ke C5. Berniat untuk menempatkan betengnya di D4 untuk menantang beteng putih. Selanjutnya Mikhail Tal menggeser betengnya ke H4. Beteng hitam ke D4, beteng putih maju ke H5, beteng hitam ke C8. Selanjutnya Mikhail Tal membuat langkah yang menentukan, langkah yang mematikan. Jika kawan-kawan menyukai puzzle, silakan pause video selama 5 detik atau 10 detik untuk menemukan langkah terbaik Mikhail Tal selanjutnya. Karena langkah selanjutnya langkah yang tidak bisa dibendung oleh hitam. Apakah kawan-kawan sudah menemukan langkah tersebut? Oke, langkah berikutnya oleh Mikhail Tal adalah menteri ke E3, mengincar pion yang ada di H6. Sampai di sini pun Francisco Perez tidak mau menyerah, akan tetapi membuat langkah keputusasaan menggeser betengnya ke E4, mengorbankan betengnya. Ini merupakan langkah yang sia-sia karena selanjutnya Mikhail Tal pukul pion di H6 dengan beteng skak, dan akhirnya Francisco Jose Perez menyerah. Tentu jika pion pukul beteng H6, menteri putih pukul pion H6 kembali skak mat. Sebetulnya ancaman skak mat seperti ini dapat dibendung oleh hitam jika menggeser betengnya ke H4. Beteng ke H4 ini untuk melindungi pion yang ada di petak H6 serta mengajak putih untuk bertukar menteri. Jika dalam posisi seperti ini putih menjawab dengan beteng pukul beteng, hitam akan menjawab menteri pukul menteri. Apabila putih pukul menteri dengan beteng, skak mat pun tak akan bisa dihindari. Namun apabila putih menjawab dengan menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, beteng pukul beteng, pion pukul kuda, beteng pukul pion skak, raja ke G7, beteng pukul pion F7, beteng hitam pukul pion E5, beteng pukul beteng, raja pukul beteng, putih dapat dipastikan dengan mudah memenangkan permainan di babak akhir. Entah karena keputusasaan, Francisco Perez menggeser betengnya ke E4 untuk dikorbankan. Coba kita kembali ke langkah 17 kawan, di mana Jose Perez melakukan sebuah blunder kecil dengan melangkahkan gajahnya ke E6. Setelah menteri putih pukul pion E5, putih mempunyai ruang untuk menempatkan pion yang sangat kuat di peta E5. Inilah kawan-kawan langkah simpel dari Mikhail Tal yang cukup kuat. Diawali dari blunder hitam, pion mempunyai ruang yang sangat kuat untuk mensupport pergerakan kuda di F6. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.